Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kalima Saja. Ini saya lagi di Wonosobo ini. Ini adalah pohon bakau. Kalau Anda tahu yang buat bikin rokok ini pohonnya. Manfaat tembakau untuk kesehatan. Tembakau adalah produk pertanian yang diproses dari daun tanaman dari genus Nicotiana. Tembakau dapat dikonsumsi, digunakan sebagai pestisida, dan dalam bentuk nikotin tartrat dapat digunakan sebagai obat. Jika dikonsumsi, pada umumnya tembakau dibuat menjadi rokok, tembakau kunyah, bahan makanan dan minuman. Tembakau telah lama digunakan sebagai enteogen di Amerika. Kedatangan bangsa Eropa ke Amerika Utara mempopulerkan perdagangan tembakau terutama sebagai obat penenang. Kepopuleran ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan. Dalam bahasa Indonesia tembakau berasal dari bahasa asing. Bahasa Spanyol tabaco dianggap sebagai asal kata dalam bahasa Arawakan, khususnya dalam bahasa Taino di Karibia, disebutkan mengacu pada gulungan daun-daun pada tumbuhan ini. Menurut Bartolomé de las Casas, 1552, atau bisa juga dari kata tabago, sejenis pipa berbentuk Y untuk menghirup asap tembakau. Menurut Oviedo, daun-daun tembakau dirujuk sebagai cohiba, tetapi SP tabaco, juga bit tobacco, umumnya digunakan untuk mendefinisikan tumbuhan obat-obatan sejak 1410, yang berasal dari bahasa Arab tabak. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui Nicotiana tabacum atau yang dikenal sebagai tembakau sebagai bahan baku utama rokok, dan tentu saja banyak yang menganggap daun ini hanya memiliki dampak negatif. Tapi sebenarnya ada banyak manfaat lain dari daun ini. Berikut beberapa manfaat tembakau untuk kesehatan. SBB 1. Hasilkan protein anti kanker. Tembakau tidak selalu berkonotasi negatif sebagai penyebab kanker. Ternyata tanaman tersebut dapat pula menghasilkan protein anti kanker yang berguna bagi penderita kanker, kata peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Dr. Aryaf Budi Witarto M.Eng. Protein dibuat oleh DNA dari tubuh kita. Kita masukkan DNA yang dimaksud itu ke tembakau melalui bakteri. Begitu masuk, tumbuhan ini akan membuat protein sesuai DNA yang dimasukkan. Kalau tumbuhan itu panen, kita dapat cairannya berupa protein, katanya. Selain untuk protein anti kanker, GSCF, ujarnya, bisa juga untuk menstimulasi perbanyakan sel tunas, stem cell, yang bisa dikembangkan untuk memulihkan jaringan fungsi tubuh yang sudah rusak. Mencegah kanker mulut rahim, tembakau mengandung sumber protein yang dapat menstimulasi antibodi terhadap human papilloma virus, HPV, yang menjadi penyebab kanker mulut rahim. 2. Insektisida dan melepaskan gigitan lintah. Selain bisa diekstrak dan diambil bagian tertentu seperti nikotin, yang bisa dipakai untuk berbagai produk makanan maupun minuman. Tembakau juga dapat digunakan untuk melepaskan gigitan lintah, dan bisa juga digunakan untuk insektisida karena nikotin yang terkandung merupakan neurotoksin yang sangat ampuh untuk serangga. 3. Obat diabetes dan antibodi. Para ilmuwan berhasil menggunakan tembakau yang dimodifikasi secara genetik untuk memproduksi obat diabetes dan kekebalan tubuh. Hasil penelitian itu dipublikasikan dalam jurnal BMC Bioteknologi, Maret 2013 lalu. Ilmuwan dari beberapa lembaga penelitian Eropa berpartisipasi dalam proyek bertajuk Pharma Planta yang dipimpin Profesor Mario Pazzotti dari Universitas Verona itu. Mereka membuat tembakau transgenik yang memproduksi interleukin 10, IL-10, yang merupakan cytokine anti radang yang ampuh. Cytokine adalah protein yang merangsang sel-sel kekebalan tubuh agar aktif. Kode genetik, DNA, yang mengode IL-10 ditanam dalam tembakau, lalu tembakau akan memproduksi protein tersebut. Mereka mencoba dua versi IL-10 yang berbeda. Satu dari virus
yang lainnya dari tikus. Para peneliti menemukan, tembakau dapat memproduksi dua bentuk IL-10 itu dengan tepat. Produksi citokine yang aktif cukup tinggi, yang mungkin dapat digunakan lewat proses ekstraksi dan pemurnian. Langkah selanjutnya, IL-10 hasil tembakau itu diberikan kepada tikus untuk meneliti seberapa efektif ia membangkitkan kekebalan tubuh. Penelitian menggunakan IL-10 hasil tembakau dalam dosis kecil dapat membantu mencegah kencing manis atau diabetes mellitus tipe 1, 4. Obat HIV/AIDS tembakau juga bisa menghasilkan protein obat Human Immunodeficiency Virus, HIV, penyebab AIDS, yang disebut Griffithsin. HIV adalah virus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh manusia. Bedanya, bukan tembakaunya yang menghasilkan protein, melainkan virus tembakaunya 5. Obat luka untuk obat luka dipakai kurang lebih 25 gram daun segar Nicotiana tabacum, dicuci dan ditumbuk sampai lumat ditambah minyak tanah kurang lebih 25 ml diperas dan disaring. Hasil saringan dioleskan pada luka. It's my first